Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 3 April 2021. Selamat menikmati hari ini dengan segala berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Mari sebelum kita beraktivitas, kita teduhkan hati sejenak untuk diam di sekitar firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum kita mendengar membaca firman, marilah kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, kami boleh mengangkat pujian dan syukur kami, karena kami dilayakkan untuk menikmati dan menyaksikan kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, bahkan kuasa serta kasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Kiranya persembahan hidup kami di pagi ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Dan kami rindu Tuhan untuk selalu dipelihara dan dituntun oleh firman-Mu, supaya hidup kami senantiasa ada di dalam kehendak Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus di dalam mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Dan sesungguhnya kami sudah sedia untuk mendengarnya. Bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar bersama pagi ini yaitu dari Injil Markus pasal 15 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-47. Injil Markus pasal 15 ayat 42 sampai 47. Firman Tuhan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikian Ibu Bapa, saudara-saudara, firman yang sudah kita dengarkan di pagi ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk memahami perikop yang sudah kita dengarkan bersama ini, kita diarahkan dalam satu tema, mengalahkan maut. Mengalahkan maut, atau dalam bahasa ibu kita, bahasa Toraja, untaloi kamatean. Nah Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa orang mengalami kematian secara tiba-tiba. Mungkin kita pernah bertemu seseorang lalu berbincang satu sama lain, dan beberapa saat kemudian terdengar kabar bahwa orang itu telah meninggal. Mendengar berita seperti itu, maka sesaat kita tidak percaya sebelum memastikan sendiri kebenarannya. Nah, kematian Kristus di atas kayu salib juga membuat Pilatus terkejut dan seakan tidak percaya.
Pilatus sendiri tahu bahwa Yesus telah disalibkan karena dialah yang telah menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Kematian Yesus di atas kayu salib terjadi begitu cepat dari biasanya. Dan untuk memastikan hal tersebut, Pilatus memanggil kepala pasukan, yakni pejabatnya sendiri, dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Kepala pasukan itu dapat meyakinkan Pilatus bahwa memang Yesus sudah mati, karena ia melihat secara langsung bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika Pilatus telah percaya bahwa Yesus benar-benar telah mati, maka permintaan Yusuf orang Arimatea untuk meminta mayat Yesus dikabulkan oleh Pilatus. Yusuf sendiri merupakan anggota majelis besar yang terkemuka yang menantikan kerajaan Allah. Ia memberanikan dirinya meminta mayat Yesus, menurunkannya dari salib, mengapaninya dengan kain lenan yang telah dibelinya, dan membaringkan Yesus dalam kubur. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, Dia telah mati dan Dia telah bangkit. Peringatan akan hal itu menyadarkan kita bahwa kematian Yesus adalah kematian yang tidak sia-sia. Yusuf dengan penuh kasih menguburkan Yesus. Kita dengan penuh rasa syukur menerima cinta kasih Tuhan lewat pengorbanannya. Maka dengan anugerahnya yang sungguh luar biasa itu, marilah kita hidup menjadi saksinya di dunia ini, di dalam kehidupan saudara-saudara, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Terpujilah Kristus yang sudah berkorban untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Sesungguhnya kami tidak sanggup menjawab segala pengorbanan-Mu. Wujud kasih dan kebaikan yang Engkau lakukan bagi kami tak ternilai. Kami percaya bahwa dalam kerinduan dan kedekatan kami kepadamu adalah wujud pengaminan kami, kepercayaan kami bahwa Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah yang mengampuni dosa-dosa kami. Dan Engkaulah penjamin segala berkat yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah terdengar bagi kami. Kami semua dikuatkan, kami semua dibimbing, dan kami semua dituntun untuk selalu meyakini bahwa Yesus Tuhan kami telah mati dan telah bangkit. Bapa di sorga, berdoa untuk kehidupan dan aktivitas yang akan kami jalani pada hari ini. Kami berserah kepadamu dan kami mohon perlindungan dari Tuhan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon kesehatan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kami, memperlengkapi kami dan mempercukupkan kami dengan kebutuhan hidup. Setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam tuntunan firman dan kehendak Tuhan, mereka akan mendapatkan berkat-berkat-Nya dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua usaha dan pekerjaan jemaat yang dilakukan. Tuhan berkati, dari sana mereka akan menyaksikan kuasa-Mu Tuhan dan anugerah-Mu. Dan biarlah lewat berkat yang mereka terima, mereka senantiasa bersuka cita untuk selalu bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, mereka yang sakit. Sungguh banyak saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah
ataupun di rumah sakit. Juga saudara-saudara seiman kami yang sempat mengikuti renungan harian ini. Kami doa bersama Tuhan, Engkau karuniakan kekuatan kepada mereka, kesabaran kepada mereka. Yakinkan Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Yesus telah berkorban untuk mereka, untuk membebaskan mereka, untuk menyelamatkan mereka. Sehingga setiap usaha dan perawatan yang mereka terima Tuhan, akan Tuhan berkati, baik itu melalui tangan-tangan dan jeripaya para medis, dokter, juga dari keluarga. Kiranya semuanya itu menjadi saluran berkat bagi mereka, dan mereka semakin kuat dan dekat dengan Tuhan walaupun ada tantangan melalui pergumulan di sekitar kesehatan. Terus berdoa untuk kehidupan anak-anak kami Tuhan. Tuhan berkati mereka, mereka dalam pertumbuhan, mereka yang sementara dalam proses pendidikan. Sekalipun proses pendidikan selama masa pandemi ini berjalan dalam suasana daring, tapi kami percaya Tuhan, ini adalah sebuah suasana yang boleh dihadapi oleh anak-anak kami dan boleh dijalani dengan ketekunan, kesabaran. Biarlah mereka juga akan menikmati dan merasakan buah-buah dari tanggung jawab mereka sebagai anak-anak didik. Bapa di sorga, kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan selalu berkati mereka di dalam menuntun dan memimpin bangsa kami. Sekalipun banyak tantangan, karuniakan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kebijaksanaan selalu mendampingi mereka untuk memutuskan satu kebenaran dan keadilan di hadirat-Mu. Bapa di sorga, berdoa untuk semua pelayanan yang kami angkat di dalam jemaat. Tuhan berkati. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi penguatan bagi jemaat di dalam menghadapi tantangan hidup, secara khusus pengaruh dari pandemi virus corona. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu, dan dengan sukacita kini kami mau beraktivitas bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pagi ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat beraktivitas.